Terkadang kita menghadapi masa-masa sulit yang seolah tak memiliki jalan keluar. Saat hati kita resah, saat satu demi satu pintu tertutup di hadapan kita. Meski pikiran, hati, dan seluruh jiwa kita berusaha mencari jalan keluar, semua usaha terasa sia-sia. Seiring berjalannya waktu, kita mulai merasa lelah mencari jalan keluar, bahkan lelah berpikir. Kita hancur. Di saat-saat seperti ini kita berharap ada tongkat sihir yang bisa kita gunakan, dan saat kita bangun keesokan harinya, semuanya dan semua orang akan menjadi seperti yang kita harapkan. Sebenarnya ada hal yang lebih canggih daripada tongkat sihir. Apa itu? Doa. Namun doa ini sedikit berbeda. Doa ini tidak memberikan apa yang kita inginkan secara langsung. Sebaliknya, hasil doa ini bervariasi. Tergantung pada apakah permintaan itu baik untuk kita atau tidak. Sebuah pertanyaan muncul. Kenapa doa kita tidak selalu dikabulkan? Tentu saja, tidak semua doa terkabul sesuai dengan harapan kita. Dan itu sebenarnya adalah hal yang positif. Saat kita berdoa, kita sering meminta banyak hal yang terlihat baik pada awalnya, namun bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Mari kita pikirkan hal ini lebih dalam. Mungkin doa-doamu belum terkabul karena kamu belum memahami cara berdoa yang benar. Mungkinkah ada sesuatu yang terlewat? Mungkin ada cara untuk memperkuat doamu, namun kamu berdoa tanpa mengetahui caranya. Jika ada doa yang seperti itu, yang benar-benar diketahui caranya, tentu Rasulullah lah yang paling memahaminya, ya kan? Ya, memang ada doa seperti itu. Kami akan sampaikan dua doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bukankah ini juga merupakan hikmah dari diutusnya seorang Rasul kepada umat manusia? Melalui Rasulnya, Allah menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya seorang hamba berperilaku dan cara berdoa agar diterima. Kita diajari oleh Rasul bagaimana berdoa dan meredakan kegelisahan yang ada di hati kita. Apa yang akan kamu pinta kepada Tuhanmu jika kamu tahu bahwa doa itu pasti akan dikabulkan? Satu doa saja, renungkanlah. Sambil kamu memikirkannya, izinkan aku menyampaikan dua doa yang pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kedua doa ini disebutkan dalam Al-Quran dan dianjurkan oleh Nabi SAW untuk dibaca. Ini adalah doa Nabi Ibrahim dan Nabi Yunus yang menengadahkan tangan mereka dan berdoa dengan penuh ketulusan di tengah ujian yang berat. Doa-doa ini memiliki kekuatan untuk membuka semua pintu yang tertutup dalam situasi sulit, bahkan dalam keadaan yang tampaknya mustahil. Mari kita mulai dengan doa yang pertama. Saat berusia 16 tahun, Ibrahim alaihissalam yang juga dikenal sebagai Abraham, tinggal di tengah masyarakat Babilonia yang diperintah oleh penguasa kejam bernama Namrud. Saat itu penyembahan berhala sangat umum. Ibrahim alaihissalam merasa terganggu oleh kepercayaan mereka dan menolak untuk mengikutinya. Suatu hari saat orang-orang meninggalkan kota untuk merayakan festival, Ibrahim alaihissalam memanfaatkan kesempatan itu untuk menghancurkan semua berhala dengan sebuah kapak. Namun ia hanya menyisakan satu berhala. Ibrahim menggantungkan kapak di leher berhala yang dibiarkan utuh. Ketika Namrud dan penduduk daerah itu kembali ke kota, mereka melihat apa yang terjadi dan sangat marah. Menyadari bahwa Ibrahim adalah satu-satunya yang tersisa di kota, mereka pun bertanya, "Oh Ibrahim, apakah kamu yang melakukan ini?" Ibrahim alaihissalam menjawab, "Jika ada yang bisa melakukannya, pasti berhala terbesar itu dengan kapak yang tergantung di lehernya." Berhala itu bahkan berkata, "Mengapa mereka menyembah berhala-berhala kecil ini di hadapanku? Tanyakan padanya," kata Ibrahim alaihissalam. Ketika orang-orang menganggap jawaban itu aneh dan mengakui bahwa berhala-berhala itu tidak bernyawa serta tak mampu berbicara, Ibrahim alaihissalam mengucapkan kalimat berikut yang menyatakan kepercayaan akan tauhid. Ibrahim alaihissalam berkata, "Apakah kalian menyembah dewa-dewa ini selain Allah yang tidak dapat memberi manfaat atau membahayakan kalian?" Tentu saja, setelah insiden ini, situasi menjadi semakin buruk. Ibrahim alaihissalam menimbulkan kemarahan Namrud dan pengikut-pengikutnya. Namrud memerintahkan agar Ibrahim dibakar hidup-hidup untuk menjadikan kematian ini sebagai contoh dan memastikan bahwa itu bukan kematian biasa. Tentara Namrud menyalakan api yang membara selama 3 hari 3 malam. Orang-orang kafir berkata, "Kami akan menghukum orang yang merusak dewa-dewa kami." Namun mereka menghadapi masalah besar. Mereka tidak bisa mendekati api itu lebih dekat dari 30 atau 40 meter. Nyala api itu menjulang tinggi ke langit. Mereka menemukan solusi dan memutuskan untuk melempar Ibrahim dari jarak jauh menggunakan katapel yang biasa digunakan untuk perang. Bayangkan, ada api besar yang mengerikan di depan Ibrahim alaihissalam. Dia menunggu untuk dilempar dengan katapel. Pada saat seperti itu, ketika tidak ada yang bisa membantu Ibrahim alaihissalam, Jibril alaihissalam datang dan bertanya, "Wahai Ibrahim, apakah aku boleh membantumu?" Ibrahim alaihissalam menjawab, "Wahai Jibril, apakah Allah yang Maha Kuasa melihatku? Ya. Apakah Allah yang Maha Kuasa mendengarku? Ya. Apakah Allah mengetahui keadaanku? Ya, Dia mengetahuinya. Jika demikian, Allah akan membantuku jika Dia berkehendak. Aku tidak ingin bantuanmu atau bantuan orang lain.
Aku telah menyerahkan diri kepada Allah, jawabnya. Pada saat itu dia melanjutkan dengan sebuah doa yang berasal dari lubuk hatinya dan keluar dari bibirnya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Yang berarti cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kata-kata ini sangat tulus dan doa ini akan diingat sepanjang sejarah, baik di dunia ini maupun di akhirat. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api dengan katapel. Namun, Allah pemilik api memberikan perintah pada api. Wahai api, jadilah dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Dengan izin Allah, sebagai sebuah mukjizat, api tersebut tidak membakar Ibrahim alaihissalam. Ia sadar kenapa api tidak membakarnya. Ini semua karena Allah. Dan ia tahu bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Doa yang pertama dari dua doa tersebut, Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kesadaran ini membuka semua pintu. Kita harus mengangkat tangan kita dengan kesadaran ini, saudara-saudara. Sementara kita mengucapkan doa ini, kita harus berpikir bahwa ya Allah, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Tidak masalah jika seluruh dunia meninggalkanku karena aku mengikuti jalanmu. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW berkata, ucapkan hasbunallahu wa ni'mal wakil ketika kamu menghadapi ujian atau musibah yang besar. Doa ini juga disebutkan dalam Al-Quran, khususnya dalam ayat 173 surah Ali Imran. Ayat itu membahas para sahabat Nabi Muhammad SAW, yaitu mereka yang ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu. Oleh karena itu, takutlah kepada mereka. Ternyata ucapan itu menambah kuat iman mereka, dan mereka menjawab, cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami, dan Dia sebaik-baik pelindung. Aku bisa paham tentang ketidaktakutan akan musuh, tetapi jenis penyerahan seperti apa yang membuat berita tersebut justru meningkatkan iman mereka. Ketika menerima berita buruk dan menakutkan, imanmu meningkat, keberanianmu semakin bertambah. Tidak peduli berapa banyak musuh yang ada, cukuplah Allah menjadi penolong kami. Kita yang membaca kata-kata ini mungkin tidak memiliki musuh bersenjata pedang, tetapi kita memiliki musuh lain, ya kan? Orang-orang jahat dan setan bekerja siang dan malam untuk merusak kehidupan akhirat kita. Penyakit bisa menghancurkan motivasi kita, dan berita buruk selalu mengintai. Kata-kata apa yang akan kita ucapkan untuk memperkuat iman kita menghadapi semua tantangan ini? Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Kita telah bergantung pada kekuatan seperti itu sehingga tidak masalah jika beberapa orang mengubah dunia menjadi bola api. Inilah doa pertama yang seharusnya kita hafal, saudara-saudara. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Lalu ada doa kedua. Apa itu? Nabi Yunus alaihissalam tinggal di Irak, di tanah Mosul, di kota Niniwe. Dia telah menyampaikan kebenaran selama bertahun-tahun, tetapi orang-orang tidak mempercayainya. Nabi Yunus alaihissalam dalam kemarahannya meninggalkan kaumnya tanpa menunggu perintah Allah. Dia naik kapal dan berlayar pergi. Karena dia meninggalkan kaumnya sebelum Allah mengizinkannya, hukuman ilahi menimpanya. Kapal yang ditumpanginya terjebak dalam badai dan mulai goyang. Ketika badai dan hujan mengguncang kapal dari sisi ke sisi, orang-orang di kapal berpikir bahwa ada orang terkutuk di antara mereka dan memutuskan bahwa mereka akan merasa lega jika bisa menyingkirkannya. Namun siapa orang terkutuk ini? Mereka bertanya-tanya. Bagaimana mereka bisa menemukannya? Mereka memutuskan untuk mengundi dan Nabi Yunus kalah. Dia kemudian dilemparkan ke laut oleh orang-orang di kapal. Yunus alaihissalam berada di tengah badai laut dan seekor ikan besar menelannya. Dia jatuh ke dalam keadaan di mana segala upaya manusia tidak ada artinya. Tidak ada upaya manusia yang dapat menyelamatkannya. Tidak ada yang bisa menolongnya. Pada suatu malam yang gelap, saat dia sendirian dan tak berdaya, dia menyadari mengapa semua ini terjadi padanya. Dalam keadaan putus asa, menyadari kesalahannya, Nabi Yunus alaihissalam memanggil Tuhannya dan membaca doa kedua yang kita bahas tadi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau. Maha suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Hadis Nabi Muhammad SAW mengenai doa ini adalah sebagai berikut. Sesungguhnya tidak ada seorang muslim pun yang berdoa dengan doa tersebut dalam suatu perkara, kecuali Allah akan mengabulkan doanya. Tahu kenapa doa ini begitu kuat? Karena ada pengakuan di dalamnya. Ada seseorang yang menyadari kesalahannya dan dengan penuh harap memohon pertolongan. Bila seseorang menyadari kesalahannya lalu mengakuinya, dia layak untuk diampuni. Jika tidak, kita menengadahkan tangan tanpa merendahkan ego, tanpa menyadari kesalahan kita, tanpa mengambil pelajaran. Perhatikan, doa ini juga berasal dari kata tauhid, la ilaha illallah.
Dalam kesulitan ini, Nabi Yunus alaihissalam menyadari bahwa upaya manusia tidak berpengaruh apapun. Dengan kata lain, bahkan jika seluruh dunia bersatu, mereka tak akan mampu menolongnya. Satu-satunya yang dapat menolongnya adalah Dia yang memiliki kendali atas apapun. Dia dapat mengendalikan apapun seperti ikan yang menelan Nabi Yunus alaihissalam, mengendalikan badai, ombak, dan malam. Hanya Dia yang memiliki kekuasaan atas semua hal tersebut yang bisa menolong Nabi Yunus. Itulah Allah. La ilaha illallah. Tidak ada upaya yang dapat menolongnya, hanya Allah. Setelah doa ini, ikan itu melayaninya seperti kapal selam dan membawa Nabi Yunus alaihissalam ke pantai. Nabi Yunus alaihissalam selamat dan kembali ke Niniwe. Ia melihat bahwa penduduk Niniwe telah dibimbing ke jalan yang benar dan diselamatkan dari azab ilahi. Puas dengan keadaan ini, Nabi Yunus alaihissalam kembali ke misinya dan melanjutkan dakwahnya. Ada hal penting yang perlu kita ingat. Ketika melafalkan doa-doa indah ini, kata-kata itu tidak seharusnya hanya keluar dari mulut. Harus keluar dari mulut kita dengan kesadaran, dengan perasaan, merasakan ketidakberdayaan kita, merasakan kesalahan kita, menyadari bahwa bukan upaya kita yang akan membantu kita, tetapi Dia yang menciptakan segala upaya itu. La ilaha illallah. Ketika kita berkata, "Ya Allah, hamba berdoa. Tidak ada yang dapat memenuhi harapan hamba kecuali Engkau. Hanya Engkau yang bisa menolong hamba. Segala upaya hanyalah tirai. Engkaulah satu-satunya yang dapat memenuhi permohonan hamba." Dan kita harus berdoa dengan kesadaran. Doa-doa seperti ini insya Allah dikabulkan. Mungkin ada beberapa orang yang berpikir, "Aku telah berdoa seperti ini, namun tidak ada perubahan." Pertama-tama, doa bukanlah kata-kata sihir yang keluar dari mulut kita. Ketika doa itu datang dari hati, dengan perasaan, dengan ketulusan, saat kita merasakan makna-makna yang disebutkan sebelumnya, itu menjadi doa yang kuat. Namun tidak perlu berharap doamu dikabulkan sama seperti yang kamu panjatkan. Misalnya, seseorang berdoa ingin punya anak laki-laki, namun Allah tidak memberinya anak laki-laki. Sebaliknya, Allah memberinya seorang putri seperti Maryam. Mungkin jika anaknya laki-laki, dia akan menjadi anak yang buruk. Kita tak pernah tahu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa doa orang ini tidak dikabulkan. Kita katakan bahwa doa tersebut dijawab dengan cara yang indah, yang tidak bisa dibayangkan oleh orang yang berdoa. Jika kita sakit dan pergi ke dokter, bagaimana reaksi dokter jika dengan ketidaktahuan kita bilang, "Berikan saya obat itu. Aku hanya ingin obat itu." Jika itu adalah obat yang akan menyembuhkan penyakitmu, dokter akan memberikan persis apa yang kamu mau. Namun jika itu adalah obat yang akan memperburuk penyakitmu, dia akan berkata, "Tidak, dia tidak akan memberikan apa yang kamu mau." Mungkin dia akan memberimu obat yang lebih baik yang dapat menyelamatkanmu dari penyakitmu. Menjawab doa dan menerimanya adalah hal yang berbeda. Ketika kita berdoa, kita mungkin meminta sesuatu yang akan kita sesali di kemudian hari. Dapatkah seseorang menjadi buta padahal dia memiliki mata untuk melihat dan tuli padahal dia memiliki telinga untuk mendengar? Tidak bisa. Emosi, perasaan, dan semangat kadang-kadang menjadi begitu dominan sehingga mereka mematikan semua nalar kita. Itu membuat orang buta. Itulah mengapa ada konseling, ada teman, ada doa. Bukan untuk kita meragukan rahmat atau hikmah Allah. Kita harus ingat bahwa Dia adalah pemilik segalanya. Dia menggunakannya sesuai kehendaknya. Tengoklah ke belakang. Dan ingatlah doa-doa yang paling tulus. Doa-doa itu di mana kamu mengangkat tangan dan berdoa dengan bibir bergetar dan meneteskan air mata. Kapan kamu mengucapkan doa itu? Ketika kamu berada dalam situasi yang paling sulit, ya kan? Karena hanya ketika Allah mengguncang kita, kita baru sadar. Hanya saat itu kita terbangun dari surga palsu kita. Aku ada kabar baik. Ada sebuah ayat. Tuhanmu, Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Setelah ayat ini adalah kalimat yang seharusnya diucapkan oleh seorang muslim. Sami'na wa ata'na. Artinya, kami dengar dan kami taat. Tanpa perhitungan, tanpa jika, tanpa tetapi, tanpa tawar-menawar. Saudara-saudari, kita tidak seharusnya menawar dengan Allah. Ya Allah, jika ini terjadi, hamba akan mulai sholat. Jika hamba lulus ujian, hamba akan mengenakan hijab. Kalimat-kalimat ini menetapkan syarat untuk Allah. Ini seperti menawarkan sesuatu dalam tawar-menawar, seolah-olah Allah membutuhkan kita. Ini sama sekali bertentangan dengan rasa hormat dan kesopanan. Jadi kita tidak boleh terjebak dalam situasi ini dan kita seharusnya berkata, "Apakah Engkau memerintahkan ini ya Allah?" Masalahnya sudah selesai, tidak ada negosiasi. Mulailah sholat, aku sudah mulai sholat. Berhentilah minum alkohol, aku sudah berhenti. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Kita seharusnya berkata, "Ya Allah, Engkau selalu maha pengasih dan bijaksana. Aku tidak akan menyembah siapapun selain Engkau." Ketika aku mengetahui bahwa jumlah bintang di langit lebih banyak daripada butiran pasir di padang pasir, aku merasa takut dan bahagia, percaya pada sosok yang begitu agung dalam hatiku.
Ada alam semesta yang begitu besar, sehingga setiap kali aku berusaha membayangkannya, aku gagal. Dan di alam semesta itu ada sebuah planet biru. Dan di dalam planet itu ada aku, kamu, sekecil semut. Allah, pemilik segala kekuasaan, mendengar suara hati kita saat kita berdoa. Dialah pencipta alam semesta, yang menerima kita sebagai pendoa. Kita bisa berdoa kapan saja, tidak perlu janji temu, tidak ada izin khusus. Kita memiliki Tuhan yang bisa kita dekati kapan saja. Jadi apa gunanya hidup di bumi ini jika kita tidak berdoa? Di mana kita bisa mengangkat tangan kita dengan penuh penyerahan? Saudara-saudari, jangan lupakan bahwa orang lain mencintai kita karena kita ada. Tetapi Allah memberi kita keberadaan karena Dia mencintai kita. Bahkan jika kita menghabiskan seluruh hidup kita beribadah hanya untuk pujian ini, itu pun belum cukup. Benar bahwa kita hidup di masa-masa sulit. Kita tersandung, hati kita sering lelah. Tetapi ada sebuah hadis yang menghidupkan kembali kelelahan hati kita. Rasulullah SAW berkata sesuatu kepada kalian. Sekitar 1400 tahun yang lalu, Nabi SAW berkata pada para sahabatnya, "Aku harap dapat melihat saudaraku datang padaku untuk meminum dari kolam itu. Maka aku akan memberi mereka minum dari mangkuk syarbat. Aku berharap bisa membuat mereka minum dari telaga Al-Kautsar sebelum mereka masuk surga." Ketika mendengar kata-kata ini, dikatakan kepadanya, "Ya Rasulullah, bukankah kami saudaramu?" Nabi SAW menjawab, "Kalian adalah sahabat-sahabatku, teman-temanku, dan saudara-saudaraku adalah mereka yang beriman kepadaku meskipun mereka tak pernah melihatku. Aku telah memohon kepada Tuhanku untuk menerangi mataku dengan kalian dan orang-orang yang beriman tanpa melihatku." Subhanallah. Jadi saudara-saudariku, jangan lupakan doa-doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil.